Di sebuah madrasah di pinggiran kota Yogyakarta, suasana pagi begitu khas. Deretan bangku kayu tertata rapi, papan tulis putih berdiri tegak di depan kelas, dan suara adzan duha terdengar samar dari surau kecil di samping madrasah. Anak-anak berseragam putih hijau masuk dengan wajah ceria, sebagian masih menenteng buku bacaan, sebagian lagi membawa mushaf kecil. Di balik kesederhanaan ruang kelas, ada harapan besar yang dipikul madrasah. Ia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu agama, tetapi juga tempat menanamkan keterampilan hidup yang lebih luas. Salah satunya adalah kemampuan verbal yang mencakup membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Kemampuan verbal inilah yang akan menjadi bekal peserta didik untuk memahami teks-teks klasik berbahasa Arab, menyerap pengetahuan modern yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, serta menyampaikan gagasan mereka secara kritis di tengah masyarakat. Di masa awal, banyak guru yang berfokus pada hafalan dan penguasaan materi. Namun, lambat laun disadari bahwa kemampuan verbal tidak mungkin tumbuh hanya dari hafalan semata. Ia perlu dilatih, dipraktikkan, dan dikembangkan secara terstruktur. Guru-guru mulai mengingat kembali pesan dari tokoh pendidikan klasik. Menguasai bahasa berarti menguasai dunia. Di madrasah, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jembatan menuju pemahaman kitab suci, ilmu pengetahuan, dan interaksi sosial. Pagi itu, Bu Rahmah, guru bahasa Indonesia, masuk ke kelas 8. Ia membawa setumpuk buku dan beberapa lembar koran bekas. "Anak-anak," katanya sambil tersenyum, "hari ini kita tidak hanya belajar teori bahasa, kita akan berdiskusi. Saya ingin kalian membaca artikel singkat dari koran, lalu menceritakan kembali isinya dengan bahasa kalian sendiri." Murid-murid tampak antusias. Ada yang langsung membaca dengan cepat, ada pula yang berusaha mengeja perlahan. Setelah beberapa menit, satu persatu siswa diminta menceritakan isi bacaan. Ada yang lancar, ada pula yang terbata-bata. Metode sederhana ini sesungguhnya adalah strategi besar membangun keterampilan verbal melalui praktik langsung. Ustazah Rahma tahu bahwa teori tata bahasa penting, tetapi keterampilan verbal tumbuh ketika peserta didik dilatih untuk membaca, menulis, berbicara, dan menyimak secara aktif. Selain itu, di madrasah lain, Bapak Fikri, guru bahasa Arab, sering meminta siswanya membuat dialog sederhana. Mereka berpasangan, lalu memainkan percakapan sehari-hari, membeli makanan, bertanya arah, atau sekadar menyapa. Dengan cara itu, kemampuan verbal tidak hanya lahir dari hafalan kosakata, tetapi dari pengalaman nyata menggunakan bahasa dalam konteks kehidupan. Guru-guru madrasah mulai sadar, kemampuan verbal bukan keterampilan bawaan. Ia harus dikembangkan melalui pembelajaran kreatif, partisipatif, dan menyenangkan. Di perpustakaan kecil madrasah, tumpukan kitab kuning berjajar rapi di rak-rak kayu. Di sisi lain, buku-buku modern berbahasa Indonesia dan Inggris juga tersedia. Namun, perpustakaan itu sering sepi. Kepala madrasah, Pak Hasan, suatu ketika merasa perlu mengubah keadaan. Ia meluncurkan program
Gerakan Literasi Madrasah. Setiap pagi, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, semua siswa diwajibkan membaca. Bahan bacaan bebas, mushaf, buku cerita, artikel, atau buku pengetahuan. Setelah itu, mereka diminta menuliskan satu kalimat sederhana tentang apa yang dibaca. Perlahan, perubahan terasa. Anak-anak yang awalnya malas membaca mulai terbiasa. Mereka tidak hanya membaca kitab klasik, tetapi juga artikel sains, cerita rakyat, bahkan berita terkini. Tidak berhenti di situ, madrasah juga memanfaatkan teknologi digital. Beberapa guru mendorong siswanya membuat blog sederhana untuk menulis pengalaman belajar. Ada pula lomba vlog berbahasa Arab dan Inggris yang menantang siswa untuk tampil percaya diri di depan kamera. Budaya literasi ini menjadi kunci, sebab kemampuan verbal tidak akan berkembang tanpa interaksi yang intens dengan bacaan dan tulisan. Dari mushaf kuning yang berusia ratusan tahun hingga layar gawai yang memancarkan cahaya biru, semua menjadi pintu untuk menumbuhkan keterampilan verbal siswa madrasah. Nafisah, seorang siswi kelas 9, dulunya dikenal pendiam. Ia jarang berbicara di depan kelas dan lebih suka menulis catatan kecil di buku hariannya. Namun, setelah mengikuti program debat bahasa Inggris di madrasahnya, ia mulai menemukan keberanian. Awalnya, ia hanya menjadi penonton. Tapi suatu hari, ketika timnya kekurangan anggota, guru meminta Nafisah untuk maju. Dengan suara pelan, ia mulai mengungkapkan argumennya. Meski terbata-bata, semua orang mendengarkan. Sejak saat itu, Nafisah semakin percaya diri. Ia berlatih berbicara, menulis argumen, dan menyimak pendapat lawan debat. Kemampuan verbalnya berkembang pesat. Cerita Nafisah adalah contoh nyata bahwa peserta didik membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri, bukan hanya lewat ujian tertulis, tetapi juga melalui presentasi, diskusi, drama, pidato, atau debat. Bagi siswa madrasah, ruang-ruang ekspresi ini sangat penting. Mereka tidak hanya belajar menguasai materi, tetapi juga belajar menyampaikan gagasan dengan jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Disinilah strategi pengembangan kemampuan verbal menemukan wujudnya, memberikan panggung kepada peserta didik agar berani bicara, menulis, dan mendengar. Waktu berlalu, dan madrasah-madrasah di berbagai daerah mulai menata diri. Strategi pengembangan kemampuan verbal kini menjadi bagian integral dari kurikulum. Guru tidak lagi hanya menjadi pusat informasi, melainkan fasilitator yang membuka ruang dialog. Perpustakaan tidak lagi sepi, melainkan hidup dengan kegiatan literasi. Peserta didik tidak lagi pasif, melainkan berani tampil, menulis, dan menyampaikan gagasan. Di era globalisasi, tantangan memang besar. Peserta didik madrasah harus berhadapan dengan arus informasi yang deras, bahasa asing yang mendominasi, serta tuntutan dunia kerja yang membutuhkan keterampilan komunikasi tinggi. Namun, jika strategi pengembangan kemampuan verbal dijalankan dengan serius melalui pembelajaran aktif, budaya literasi, pemanfaatan teknologi, dan ruang ekspresi, maka madrasah dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara verbal. Generasi inilah yang kelak akan menjadi ulama, cendekiawan, dan pemimpin yang mampu berdialog dengan dunia
tanpa kehilangan identitas keislaman. Madrasah dengan segala keterbatasannya tetap menyimpan harapan besar. Di ruang-ruang kelas sederhana itu, kemampuan verbal peserta didik sedang ditempa. Dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, lahirlah pemikiran besar yang akan mengubah wajah bangsa.